Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan para peserta Lomba Demokrasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sunafeni sebagai pembicara 1, di sebelah saya Arneta Tatiana sebagai pembicara 2, di sebelahnya Jova Wildan Pramanda sebagai pembicara 3. Kami dari tim Sematsa 3 SMA PGRI Tugu Sempurna, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini kami akan berpendapat mengenai mosi biaya hidup dan upah buruh. Topik kali ini cukup menarik. Mengapa? Karena biaya hidup dan upah buruh bukan lagi hal terdengar baru di masyarakat. Sebelum kami membahas topik ini lebih lanjut, di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai biaya hidup, upah, dan buruh. Biaya hidup merupakan sebuah biaya hidup setiap makhluk hidup di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan upah adalah suatu hasil yang didapatkan seseorang ketika ia sudah bekerja. Dan buruh sendiri adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain dan akan mendapatkan suatu hasil yang nantinya digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Dewan juri yang kami hormati, di sini kami menekankan bahwa biaya hidup dan upah buruh saling keterkaitan. Mengapa? Karena jika biaya hidup ingin dipenuhi, maka harus ada upah buruh yang terbayarkan, terutama upah-upah buruh seperti jasa angkut barang di pasar dan kuli bangunan tanpa kontrak yang mereka bekerja mungkin hanya 50.000 per hari, itu pun tidak pasti. Dewan juri yang kami hormati, mengapa kami sangat menekankan bahwa biaya hidup dan upah buruh sangat keterkaitan? Ya, karena di Indonesia upah buruh seringkali menjadi bahan sorotan dan bahan ejekan. Mengapa? Padahal tujuan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba bayangkan, tanpa kuli panggul seperti mereka, apakah orang-orang di pasar bisa membawa semua belanjaan mereka ke kendaraan mereka? Tentu tidak, bukan? Biaya hidup dan upah buruh sangat berpengaruh pada kehidupan, juga salah satunya hal di atas. Jika biaya hidup dan upah buruh tidak berjalan seimbang, apakah tidak ada suatu masalah? Tentu ada. Contohnya adalah krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19, di mana semua dikerjakan secara indoor. Apakah buruh-buruh kasar seperti mereka tidak terkena dampak? Mereka yang di kantor jelas bisa menggunakan laptop atau komputernya. Sedangkan kuli bangunan, jasa angkut barang di pasar, mereka harus tetap memutar otak untuk mendapatkan hasil. Dewan juri yang kami hormati, program pemerintah mengenai penetapan UMR di setiap daerah atau provinsi karena sebagai tujuan pemastian karyawan menerima upah yang adil, kami setuju. Namun untuk para buruh yang bekerja tanpa perjanjian karena mereka tidak bisa memenuhi syarat sebagai menjadi karyawan, bagaimana dengan upah mereka? Apakah mereka masih bisa terbayarkan dengan adil? Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh Arneta Tatiana sebagai pembicara 2. Dewan juri yang terhormat, mengapa biaya hidup itu harus ada? Karena menurut saya biaya hidup itu adalah merupakan uang yang untuk menutupi kebutuhan dasar seperti pengeluaran sandang, pangan, dan papan. Dan kenapa upah buruh itu harus dibayarkan kepada pekerjanya? Agar para pekerja bisa menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, dan bisa sebagai imbalan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan semangat untuk bekerja. Upah sendiri adalah hak yang diterima oleh buruh atau pekerja dan dinyatukan dalam sebuah uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi uang kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. Dan bagaimana pandemi COVID-19 terhadap buruh di Indonesia? Selain terjadinya pengurangan jumlah pekerja, pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan pendapatan atau upah buruh di seluruh lapangan kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya, argumen akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jova. Dewan juri yang terhormat, dari argumen yang telah kami sampaikan, kami pro dengan mosi tersebut karena hal tersebut tercantum pada pasal 90 ayat 2 dan penjelasan pasal 90 ayat 2 tentang ketenagakerjaan. Dengan demikian, upah minimum bersifat terikat atau wajib. Hal tersebut tertera pada sidang pleno pada sidang perkara nomor 72 tahun 2015 di sidang pleno Jakarta. Seterusnya, dampak daripada pandemi ialah terjadinya penurunan rata-rata upah selama tahun per tahun, dari tahun ke tahun. Demikian yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi.